Sekarang kalau kita mau bicara habaib, berapa banyak habaib-habaib yang mabuk? Berapa banyak habaib-habaib yang narkoba? Berapa banyak habaib-habaib yang masuk penjara? Si Habib Fikri Syahab bilang, apa itu anak nggak tahu. Dia bilang apa? Said Bahar itu tidak kita berikan apa, kita tidak membelanya. Anak nggak butuh pembelaan. Kita tidak membelanya, kita tidak membenarkannya. Anak nggak butuh itu juga. Anak nggak butuh itu, karena anak jadi diri anak sendiri. Dan Robito Alawiyah tetap menanggap sebagai orang tua. Jadi Robito mau negor, mau ini, itu haknya Robito. Dan kalau untuk teguran bukan hanya dari Robito aja, dari guru-guru anak banyak. Tapi tetap anak jadi diri anak sendiri. Dan kalau mau bilang anak atau Habib Rizik gara-gara dua ini terus timbul lah, ini nggak ada. Dari dulu udah ada masalah nasab ini, beberapa orang yang mempermasalahkan. Bukan hanya Imat ini, bukan baru Imat, bukan. Dan mungkin karena anak sama Habib Rizik yang menonjol, jadi si Gembul hanya sebut dua itu. Sekarang kalau kita mau bicara habaib, berapa banyak habaib-habaib yang mabuk? Berapa banyak habaib-habaib yang narkoba? Berapa banyak habaib-habaib yang masuk penjara? Robito nggak membenarkan perbuatan salah yang mereka lakukan. Enggak. Mungkin karena anak seorang public figure. Jadi harusnya dua-duanya itu harus tawasud, harus ada di tengah. Dan anak gak ada urusan. Anak juga baru lihat si Gembul, anak gak kenal dia, gak tahu siapa. Anak gak ada urusan orang mau bilang apa, gak ada urusan. Bahar bin Smith tetap Bahar bin Smith. Begitu. Nggak usah pakai emosi, orang emosi. Kenapa si Gembul nggak bahas ketika anak keluar dari penjara Gunung Sindur, terus anak ceramah masalah corona yang anak membela rakyat itu sampai dibawa ke Nusa Kambangan? Kenapa dia nggak bahas itu? Kenapa dia nggak bahas ketika anak masuk penjara lagi gara-gara ceramah anak yang membahas KM50, membela 6 pemuda Indonesia, membela 6 bangsa, 6 rakyat yang dibantai? Kenapa dia nggak bahas itu? Susah. Si Gembul ini orang yang pandai bicara, tapi menutup mata dan menutup telinga. Itu dia. Jadi orang nyari sensasi, nyari apa? Bukan anak nggak harus meladeni seperti itu. Anak nggak harus meladeni. Ya seperti dalam kaidah, kalau ente pengen terkenal gampang. Ente pengen terkenal, ente kencingin air zam-zam, pasti ente bakal dikenal sama semua orang. Intinya begitu aja. Jadi bikin hal-hal yang ulama-ulama tidak ada yang membatalkan nasab Alawi. Nah, bikin hal yang baru. Apa itu? Si Imat membatalkan nasab Alawi sehingga suhroh, sehingga dia dikenal, pengikut-pengikutnya dikenal, pendukungnya dikenal, teman-temannya dikenal. Karena tidak ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman yang membatalkan nasab Alawi kecuali Iman. Jadi dengan itu makanya dia suhroh, dikenal. Si Gembul pun atau siapa lainnya, yang lain-lain itu. Ya sama seperti kaidah itu, kalau pengen terkenal kencingin aja air zam-zam. Jadi bikin hal yang aneh gitu, hal yang nggak pernah dilakuin oleh orang-orang. Seperti itu aja, gampang. Harusnya sebelum Gembul ngomong begitu, tabayun dulu, datang nanya gimana Habib, perkara Habib ini gimana, apakah benar begini, ngobrol, ketemu,
baru dia tahu siapa Bahar bin Smith. Tapi nggak ada masalah, nggak ada urusan. Mau Gembul ngomong apa tentang Ana, mau Robito ngomong apa tentang Ana nggak ada masalah pokoknya. Bahar bin Smith dalam rangka melakukan pembelaan diri, karena ketika Habib Fikri Syahab diskusi tentang keabsahan nasab Habaib Ba'lawi yang diadakan di Rabithah Alawiyah, pada waktu itu yang hadir adalah guru Gembul. Habib Fikri Syahab ini berdiskusi dengan guru Gembul, yang mana dari pihak Rabithah disampaikan oleh Fikri Syahab tidak melakukan pembelaan terhadap kasus-kasusnya Bahar bin Smith. Menanggapi hal itu, Bahar bin Smith dalam rangka untuk membela diri mengatakan bahwa tidak butuh bantuan hukum dari Rabithah Alawiyah, tetapi justru juga malah menyampaikan banyak juga para habaib yang menjadi pemabok, banyak juga para habaib yang menjadi pemakai narkoba, banyak juga yang masuk penjara. Tentunya karena kasus-kasus dari mereka para habaib, mereka tidak juga mendapatkan pembelaan hukum dari Rabithah Alawiyah. Tapi yang menarik di sini adalah kejujuran dari Habib Bahar bin Smith sendiri, yang mengungkap bahwa ternyata banyak para habaib yang menjadi pemabok, pemakai narkoba, banyak yang masuk penjara. Ini adalah ungkapan kejujuran. Saya rasa apa yang disampaikan Bahar bin Smith ini, beliau memang tahu memang banyak habaib yang menjadi pemabok, yang menjadi pemakai narkoba, dan yang masuk penjara. Masyarakat umum mungkin banyak yang tidak tahu, tetapi kalau Habib, karena Habib Bahar termasuk dari golongan mereka tahu kartunya. Ini malah dibongkar sendiri. Terima kasih Habib Bahar yang telah menunjukkan watak sebenar dari para habaib, yang ternyata mereka mengaku keturunan Nabi, ternyata banyak yang melenceng dari syariat agama Islam, padahal mereka mengaku keturunan dari sang pembawa syariat itu sendiri, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh miris sekali mendengar ini, yang selama ini sering kali kita hormati, kita ta'zim kepada mereka, bahkan banyak yang mencurahkan hartanya untuk memuliakan mereka, malah mereka akhlaknya jauh dari ajaran Rasulullah. Padahal ceramah dari mereka mintanya ingin selalu dicintai, dihormati, bahkan kalau sampai membenci akan tidak diberi syafaat, ditakut-takuti tidak mendapat syafaat Nabi dan lain sebagainya. Malah mereka kelakuannya banyak yang seperti itu. Ya, kita cukup tahu sampai di sini saja penghormatan kita. Ya, memang jika ada habaib yang berilmu, berakhlak mulia, tentunya kita masih menghormati karena ilmunya, karena akhlaknya
yang mulia tersebut, karena sudah jelas-jelas mereka terbukti bukan keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui kajian-kajian ilmiah, tes DNA, filologi, kajian pustaka, dan lain sebagainya. Cukup sampai di sini saja kepercayaan kita kepada mereka. Terima kasih, semoga bermanfaat.